Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas materi mengenai konsep difusi, konsep osmosis, dan potensial air. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, kelompok ini terdiri atas 3 anggota. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Nurul Kalbi Syariful. Dan saya Marsilva Minghar Sucita Parebong. Selanjutnya, saya sendiri Mutia Syahrani selaku moderator. Nah, kemudian pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan diampu oleh Bapak dosen Dr. Ismail MS. Selanjutnya, pada materi ini terdiri atas 2 tujuan. Yang pertama, ada menjelaskan proses difusi dan osmosis, serta menjelaskan konsep potensial air. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui apa sih difusi itu. Baik, jadi difusi adalah proses perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Maksudnya adalah dalam proses difusi yang berpindah hanya zat terlarut, bukan zat pelarut. Contoh zat terlarut adalah gula, garam, dan lain-lain. Kemudian, berikut adalah gambaran difusi, yang dimana yang ditunjuk oleh panah hijau itu adalah molekul terlarut, contohnya gula, garam, dan lain-lain, sedangkan molekul pelarut adalah air. Kemudian ada proses difusi, di mana proses difusi terjadi karena adanya pergerakan partikel dari daerah yang berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah melalui membran sel, dengan syarat partikelnya itu harus kecil dan larut dalam air serta lemak. Selanjutnya, berikut adalah contoh dari proses difusi. Yang pertama ada tinta yang menyebar dalam air. Berikut ada gambarannya, di mana kita mencoba untuk meneteskan beberapa tetes tinta ke dalam air, kemudian tinta akan menjadi zat terlarut di dalam zat pelarut, di mana zat pelarutnya itu adalah air. Selanjutnya ada contoh lain, sirup menyebar di dalam air, di mana sirup sebagai zat terlarut dan airnya sebagai zat pelarut. Contoh lainnya ada difusi gas O2 dengan CO2 di alveolus dan perpindahan O2 dan CO2 di kulit katak. Kemudian berikut ada beberapa mengenai permeabilitas membran dalam proses difusi. Yang pertama ada impermeable, di mana membran yang tidak dapat dilalui oleh partikel zat yang terlarut dan air. Contohnya membran di dalam karet. Kedua ada permeable, di mana membran ini dapat dilalui partikel zat-zat terlarut dan air. Contohnya membran sel di dalam kentang. Dan yang terakhir ada semi-permeable, di mana membrannya tidak dapat dilalui oleh partikel zat terlarut dan hanya dilalui oleh air. Contohnya adalah membran sel di dalam sitoplasma. Kemudian, berikut beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi difusi. Yang pertama ada ukuran molekul yang meresap, di mana jika molekul berukuran besar, proses difusi akan lebih lambat untuk melewati membran daripada molekul yang ukurannya lebih kecil. Yang kedua ada suhu. Gerakan molekul akan lebih cepat ketika terjadi kenaikan suhu. Nah, hal ini tentunya sangat berdampak pada laju difusi yang juga semakin cepat. Ketika suhu semakin tinggi, partikel akan mendapatkan energi yang lebih besar untuk bergerak, sehingga kecepatan difusinya semakin besar. Yang ketiga ada konsentrasi zat. Laju difusi akan didasarkan kepada besar gradien konsentrasi yang ada pada 2 zat. Dan yang terakhir ada wujud materi, di mana proses difusi pada zat padat biasanya akan lebih lambat dibandingkan dengan zat cair dan zat gas. Contohnya, proses difusi O2 pada hewan bersel 1. Difusi dapat terjadi karena konsentrasi O2 di udara yang lebih tinggi daripada konsentrasi O2 di dalam sel. Nah, materi yang selanjutnya yaitu osmosis.
Osmosis merupakan proses perpindahan molekul air disebut dengan pelarut melalui membran semi-permeabel dari larutan dengan konsentrasi yang rendah disebut dengan hipotonis ke larutan dengan konsentrasi yang tinggi disebut dengan hipertonis. Pada proses osmosis ini memerlukan energi dan terjadi secara alami untuk mencapai keseimbangan konsentrasi antara dua sisi membran disebut dengan osmosis. Karena penting akan banyak proses biologis seperti transportasi air dan sel tumbuhan maupun hewan. Sebenarnya ada 3 jenis osmosis. Yang pertama isotonik, di mana kondisi pada konsentrasi zat terlarut di dalam dan di luar sel yang tetap sama, sehingga tidak ada pergerakan dalam air bersih, namun sel tetap akan stabil. Yang kedua, hipotonik. Dalam hipotonik, larutan dengan konsentrasi zat terlarut akan lebih rendah dibandingkan dengan sel. Air yang masuk ke dalam sel menyebabkan sel membesar dan berpotensi mengalami lisis, disebut dengan pecah dalam sel hewan, atau turgiditas tinggi disebut dengan pada sel tumbuhan. Yang ketiga, hipertonik. Hipertonik ini larutan dengan konsentrasi zat terlarut lebih tinggi dibanding dengan sel. Air yang keluar dari sel akan menyebabkan sel mengerut drenasi kepada sel hewan dan kehilangan turgor pada sel tumbuhan. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi osmosis. Yang pertama, ukuran molekul. Molekul yang lebih kecil dari diameter pori pada membran semi-permeabel dapat meresap lebih mudah dibandingkan molekul yang lebih besar, karena ukuran molekul ini mempengaruhi kemampuan dalam melewati celah dalam membran. Yang kedua, keterlarutan lipid. Molekul yang memiliki keterlarutan lipid dalam meresap yang lebih cepat melalui membran dibandingkan dengan molekul yang kurang larut, seperti lipid keterlarutan lipid. Hal ini berhubungan dengan kemampuan molekul untuk berinteraksi dengan lapisan lipid pada membran. Yang ketiga, luas permukaan membran. Semakin besar luas permukaan membran yang tersedia untuk osmosis, semakin cepat proses osmosis terjadi. Membran yang dengan luas permukaan yang lebih besar menyediakan banyak area bagi molekul pelarut untuk melewati. Yang keempat, ketebalan membran. Ketebalan membran terbalik dengan laju osmosis. Karena semakin tebal membran, maka semakin lambat laju osmosis. Membran yang lebih tipis memungkinkan pergerakan molekul pelarut yang jauh lebih cepat. Dan yang kelima, suhu. Suhu akan mempengaruhi kecepatan osmosis, karena dalam suhu yang lebih tinggi atau energi kinetik molekul meningkat, sehingga bisa mempercepat pergerakan molekul pelarut melalui membran. Selanjutnya, proses osmosis. Di dalam osmosis akan memainkan peran krusial kehidupan di sel tumbuhan, terutama dalam penyerapan air hingga nutrisi. Proses osmosis akan terjadi ketika bergerak dari tanah ke akar tumbuhan melalui membran semi-permeabel, di mana konsentrasi zat terlarut akan lebih tinggi dibandingkan keluar. Hal ini menyebabkan air yang masuk ke dalam sel akan meningkatkan turgor sel yang memberikan dukungan struktural pada tanaman. Osmosis akan membantu transportasi nutrisi dari akar ke bagian lain pada tanaman untuk memastikan pertumbuhan yang sehat dan lebih optimal. Selanjutnya ada definisi potensial air. Potensial air adalah pengukuran pergerakan air antara dua sistem dan mendorong pergerakan air melalui tanaman. Air akan bergerak dari area dengan potensial air tinggi ke area dengan potensial air rendah melalui osmosis atau difusi. Potensial air sangat penting bagi tanaman untuk mendorong air ke daun agar fotosintesis dapat berlangsung.
Jenis-jenis potensial air. Jadi di bagian jenis-jenis potensial air ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada potensial air osmotik, yang dimana terkait dengan konsentrasi zat terlarut dalam air. Semakin banyak zat terlarut, semakin rendah potensial air yang dimilikinya. Yang kedua, potensial air tekanan. Terkait dengan konsentrasi zat terlarut dalam air, semakin banyak zat terlarut, semakin rendah potensial air. Yang ketiga itu potensial air gravitasi, terkait dengan ketinggian titik air dalam medan gravitasi. Yang terakhir itu potensial air matrik, terkait dengan gaya tarik antara molekul air dan permukaan media seperti tanah atau dinding sel. Rumus potensial air. Jadi teman-teman dapat melihat rumus di bawah ini yang dimana menyatakan bahwasanya PSI sama dengan PSIS ditambah dengan PSIP ditambah dengan PSIG ditambah dengan PSIM, di mana PSI adalah potensial air total dan PSIS adalah potensial air osmotik, PSIP adalah potensial air tekanan, PSIG adalah potensial air gravitasi, dan PSIM adalah potensial air mekanik. Nah, adapun kesimpulan melalui materi ini, yaitu difusi adalah pergerakan molekul dari area dengan konsentrasi yang tinggi ke rendah, sedangkan osmosis adalah pergerakan air melalui membran semi-permeabel dari larutan dengan konsentrasi rendah ke tinggi. Pada potensial air mengukur kemampuan air untuk bergerak dan dipengaruhi oleh tekanan dan konsentrasi pada solut. Ketiga konsep ini sangat penting dalam proses biologis karena penyerapan nutrisi dan pengaturan keseimbangan seluler. Demikian materi yang telah kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.